Halo, assalamualaikum anak-anakku. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu sekarang terkait tentang sifat fisika dan sifat kimia zat. Nah, apa itu yang dimaksud dengan sifat fisika maupun sifat kimia dari zat? Mari kita simak bersama-sama tentang penjelasan berikut ini. Untuk sifat kimia, jadi di sini suatu zat itu memiliki sifat fisika maupun sifat kimia. Kita mulai dari sifat kimia. Apa saja yang berkaitan dengan sifat kimia? Sifat kimia ini adalah sifat yang dapat diamati atau diukur ketika suatu zat mengalami perubahan kimia. Jadi yang di sini yang perlu diperhatikan, sifat kimia ini akan tampak ketika suatu zat itu mengalami perubahan kimia. Kemudian lagi, reaksi kimia perlu dilakukan untuk menunjukkan sifat kimia ini. Berikutnya untuk sifat kimia itu terhubung dengan ikatan kimia suatu zat. Nah, kemudian lagi, sifat kimia ini dapat digunakan untuk memprediksi atau memperkirakan bagaimana zat bereaksi. Nah, itu tadi terkait dengan sifat kimia. Kemudian bagaimana dengan sifat fisis atau sifat fisika? Untuk zat, sifat fisika itu sifat yang dapat diamati tanpa membawa perubahan kimia. Jadi sifat fisika ini akan bisa diamati langsung menggunakan panca indera tanpa melibatkan adanya perubahan kimia. Kemudian pada sifat fisika itu tidak melibatkan adanya reaksi kimia. Berikutnya lagi, sifat fisika itu tidak memiliki hubungan yang berkaitan dengan ikatan kimia suatu zat. Kemudian sifat fisis atau sifat fisika ini sebagian besar digunakan dalam mengidentifikasi atau menggambarkan zat. Nah, itu tadi yang terkait dengan sifat kimia dan sifat fisika suatu zat. Nah, secara ringkasnya, perbedaan dari sifat fisika dan sifat kimia, yaitu untuk sifat fisika atau sifat fisis itu adalah sifat yang berkaitan dengan penampilan atau keadaan fisis suatu zat. Jadi langsung bisa diamati dengan panca indera kita. Sifat fisik yang langsung kelihatan. Sedangkan yang disebut dengan sifat kimia itu bisa diartikan sifat yang berkaitan dengan reaksi kimia atau perubahan kimia zat yang dialami suatu zat. Jadi kalau yang sifat kimia ini baru akan tampak setelah suatu zat itu mengalami suatu proses atau reaksi kimia. Nah, itu bedanya. Jadi kalau yang sifat fisis atau sifat fisika itu langsung tampak, bisa diamati dengan panca indera, sedangkan sifat kimia ini baru bisa diamati setelah melalui proses kimia, reaksi kimia. Berikutnya, untuk sifat-sifat fisik itu bisa berupa apa saja. Ini untuk sifat fisik itu bisa berupa warna, kemudian lagi ada ukuran, kemudian lagi ada kelarutan, kemudian ada lagi listrik dan kemagnetan. Jadi ini yang termasuk dari sifat-sifat fisik. Kemudian lagi ada titik didih, kemudian lagi ada titik beku, kemudian titik lebur. Jadi ini jadi gabung jadi satu, titik didih, titik lebur, dan titik beku. Kemudian ada lagi bentuk, kepadatan, kemudian ada lagi daya hantar listrik, dan juga massa jenis. Kemudian apa-apa saja yang termasuk sebagai contoh dari sifat kimia pada suatu zat itu tentang mudah terbakar. Jadi mudah terbakar itu termasuk sifat kimia. Kemudian berkarat itu juga termasuk sifat kimia. Jadi biasanya yang mengalami berkarat ini adalah logam. Kemudian lagi adalah mudah meledak. Selanjutnya adalah beracun. Jadi itu yang termasuk sebagai sifat-sifat kimia. Nah, berikutnya tadi sudah kita bahas tentang sifat fisika dan juga sifat kimia. Selanjutnya ini adalah tentang perubahan zat.
perubahan zat ini kita hubungkan dengan sifatnya tadi, jadi juga ada dua. Jadi yang pertama perubahan kimia dan berikutnya adalah perubahan fisika. Jadi titik beratnya untuk pembelajaran kita hari ini adalah ada dua ya. Yang pertama mempelajari tentang sifat zat, yang kedua adalah perubahan zat. Yang masing-masing itu dipandang dari segi kimia dan fisika. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan, kita mulai dari perubahan kimia. Apa sih yang disebut sebagai dengan perubahan kimia ini? Apa artinya? Jadi perubahan kimia ini adalah perubahan pada zat karena reaksi kimia yang menimbulkan zat baru. Jadi untuk reaksi kimia ini cirinya dia akan menghasilkan zat baru yang bisa diamati dan dia berbeda jenis dengan zat awalnya, zat baru yang berbeda jenis dari zat awal. Di sini perubahan kimia itu umumnya terjadi karena proses, misalkan pembakaran. Jadi contohnya kalau membakar kayu. Jadi ini proses pembakaran, membakar kayu. Kemudian proses perkaratan. Ini misalkan sendok yang dibiarkan lama terkena air itu akan berkarat. Kemudian lagi ada pembusukan. Jadi pembusukan kalau misalkan kita membuang sampah daun, dibiarkan beberapa lama dia akan mengalami pembusukan, rusak dan hancur. Kemudian ada lagi fermentasi. Apa itu fermentasi? Fermentasi itu adalah proses yang melibatkan bakteri, jadi melibatkan organisme. Contohnya adalah pada proses pembuatan tapai. Jadi fermentasi ini pada tapai itu bahan dasarnya adalah karbohidrat, jadi bisa singkong, bisa juga beras ketan. Itu akan dicampur dengan ragi. Ragi ini adalah bibit yang akan menghasilkan mikroorganisme yang akan membantu proses fermentasi. Jadi nanti pada proses fermentasi itu biasanya di tempat yang tertutup. Seperti itu. Nanti dari hasil fermentasi akan dihasilkan zat baru berupa alkohol. Jadi kalau tapai itu biasanya yang asalnya dari singkong tidak manis, kalau sudah mengalami proses fermentasi selama kurang lebih 3 hari, nanti akan dihasilkan tapai yang hasilnya yang rasanya manis dan nanti akan bercampur dengan alkohol yang berupa airnya itu air alkohol. Berikutnya adalah proses pemasakan. Jadi kalau kita masak menggoreng telur itu melibatkan pakai api, itu adalah termasuk sebagai perubahan kimia. Jadi telur yang awalnya itu dia masih mentah kemudian dimasak itu dia sudah mengalami perubahan dan menghasilkan zat baru, itu termasuk sebagai perubahan kimia. Kemudian lagi adalah pengenziman. Pengenziman itu biasanya di sini terjadi pada lambung. Di lambung dalam proses pencernaan itu makanan akan bercampur dengan enzim. Enzim ini akan membantu proses mengubah zat-zat makanan menjadi zat yang ukurannya lebih kecil dan mudah diserap oleh tubuh. Seperti itu. Jadi proses pengenziman ini berlangsung, contohnya adalah pada proses pencernaan makanan. Kemudian lagi proses perubahan kimia itu bisa juga terjadi pada saat penggunaan baterai. Penggunaan baterai itu juga melibatkan perubahan kimia. Kemudian pada saat kita membakar kembang api, jadi pada proses pembakaran kembang api itu juga melibatkan adanya perubahan kimia. Jadi kalau kita amati kembang api itu antara sebelum dibakar dan dibakar itu berbeda. Ketika sudah dibakar akan menghasilkan pemandangan yang indah berupa percikan-percikan api yang beraneka ragam, berwarna-warni. Kemudian lagi kita akan melanjutkan untuk yang perubahan fisika. Apa itu yang disebut perubahan fisika? Untuk perubahan fisika ini adalah perubahan zat atau materi yang tidak disertai dengan pembentukan jenis atau zat baru. Perubahan materi ini berbeda dengan perubahan yang kimia tadi. Kalau perubahan kimia cirinya menghasilkan zat baru. Kalau perubahan fisika itu tidak menghasilkan zat baru. Nah, apa-apa saja yang termasuk sebagai perubahan fisika itu yang pertama adalah proses pelarutan.
Jadi pelarutan kalau kita campurkan air dan garam itu, kalau kita ingat, dia akan menghasilkan apa? Berupa apa? Air, campuran air dan garam nanti akan termasuk sebagai campuran homogen yang seragam. Nah, ini proses pencampurannya ini adalah perubahan fisika. Jadi sifatnya masih air dan garam ini sifatnya masih masing-masing masih dapat dikenali, rasanya asin, kemudian airnya ya masih berupa cairan seperti itu. Kemudian lagi adalah ketika ada campuran. Jadi kalau ada pasir, didekatkan dengan magnet, ada bagian yang menempel di magnet. Bagian yang menempel di magnet itu adalah pasir besi, pasir logamnya. Itu prinsipnya itu digunakan untuk memisahkan campuran ini pasir dan logam untuk mengambil besi. Kemudian lagi adalah pada proses pencairan. Pada proses pencairan atau peleburan dari es yang dipanaskan kemudian berubah menjadi air, itu adalah melibatkan perubahan fisika. Jadi hanya mengalami perubahan bentuk, bukan tidak menghasilkan zat baru. Jadi yang es yang awalnya berupa padatan, bongkahan, itu ketika dipanaskan nanti akan berubah menjadi air yang sifatnya masih sama dengan es, rasanya juga tawar, masih tetap sama. Kemudian berikutnya lagi adalah ketika kaca pecah. Jadi kalau kaca jatuh kemudian pecah, berantakan dari yang mulanya bentuknya kaca utuh kemudian menjadi serpihan beling yang tajam, itu termasuk perubahan fisika. Jadi yang berubah ukurannya berubah dari awalnya gumpalan yang kompak berupa gelas yang cantik bisa digunakan, kemudian berubah menjadi pecahan-pecahan beling yang membahayakan kalau menusuk kaki. Selanjutnya adalah untuk proses ini pengguntingan, pemotongan. Jadi kalau kita punya kertas itu kalau kita gunting menjadi ukuran kecil, itu adalah contoh perubahan fisika. Nah, seperti itu. Kemudian lagi di sini adalah bola lampu menyala. Ketika bola lampu menyala itu juga kelistrikan ini termasuk perubahan fisika. Nah, itu tadi yang terkait dengan sifat zat dan juga perubahan zat. Jadi sifat zat itu ada dua, satu sifat fisika, dua sifat kimia. Kemudian sifat fisika itu adalah sifat yang langsung bisa diamati oleh panca indera. Sedangkan sifat kimia itu adalah sifat yang baru bisa diamati setelah mengalami perubahan kimia. Kemudian lagi adalah tentang perubahan zat. Perubahan zat itu terbagi menjadi dua, satunya perubahan fisika, satunya perubahan kimia. Perubahan fisika itu adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Sedangkan perubahan kimia itu adalah perubahan materi yang menghasilkan zat baru. Jadi diingat-ingat, antara materi dengan zat itu adalah sama. Apa itu materi? Materi adalah, kalau kita ingat kembali, adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Nah, itu tadi anak-anak yang bisa kita pelajari untuk hari ini. Selamat belajar. Terima kasih.